Well, if I would have to come back and fight today. Yeah, I want to fight with Gage. Legenda UFC Georges St-Pierre mengatakan ada 3 petarung yang diklaimnya sebagai buruannya jika ia masih menjadi petarung UFC aktif untuk saat ini. Kemudian petarung Azerbaijan yang baru saja menang KO atas RDA menantang pesaing divisi ringan peringkat kedua untuk pertarungan berikutnya. Dan yang terakhir, jangan sampai tidak disimak jika ternyata Robert Whittaker itu lebih berbahaya daripada Israel Adesanya. Audio Jungle. Mantan juara 2 divisi Georges St-Pierre memang sudah pensiun dari dunia tarung oktagon. Namun bukan berarti petarung handal itu tidak memiliki pemikirannya untuk menilai satu persatu petarung mana yang akan dicarinya sebagai lawan, sekaligus membuktikan baik itu nyali atau keterampilan gaya bertarung. GSP mengungkapkannya sebagai estimasi dari rencana di luar statusnya saat ini sebagai veteran UFC. Bila mana jika tiba-tiba dia harus kembali, maka 3 petarung UFC inilah yang akan menjadi targetnya, yaitu Kamaru Usman, Chimaev, dan Khabib Nurmagomedov. Meskipun dalam pernyataannya, GSP hanya sekedar mengklaim dan menjelaskan kembali jika dia tidak akan memasuki medan tempur oktagon untuk mengulangnya. Namun dari pernyataannya bahwa siapapun yang telah mampu melawan ketiga petarung UFC tersebut, maka nyaris sempurnalah karir petarung itu di UFC. Well, if I would have to come back and fight today, the 3 current fighter that I would have choose to fight, and I won't because I don't want to come back. But if I would have come back, I would want to be the best, so I would hunt the best guys. Maybe Usman, Chimaev, and I don't know who's compete against Khabib if he would still be there. But unfortunately, for me and for the fans and everybody, that it's not gonna happen because I'm done and I don't miss it at all. Pernyataan GSP ini tentunya mengisyaratkan dari di antara beberapa bintang UFC masa kini. Namun dapat dipastikan jika keistimewaan dari ketiga petarung tersebut itulah yang menjadi estimasi St-Pierre. Rafael Fiziev, prospek petarung divisi ringan yang baru saja meraih hasil cemerlang dengan kemenangan TKO melawan mantan juara divisi Rafael dos Anjos. Pasca kemenangannya memanggil pesaing peringkat kedua, Justin Gaethje, dalam acara konferensi pers UFC. Ataman yang sebelumnya berada di peringkat pesaing ke-10 setelah kemenangan ini beranjak naik ke peringkat 7. Fix rasanya jika UFC memuluskan niatnya untuk menghadapi pesaing di 5 besar. Sederhana sekali alasan Fiziev memanggil Justin Gaethje, sekedar untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Dan the highlight dimintanya agar jangan takut menghadapinya karena menurutnya lagi, Ataman mengakui jika Gaethje memiliki pukulan yang keras dan berpotensi mampu menjatuhkannya, meski Fiziev juga meyakini jika dia juga mampu menjatuhkan Gaethje. Yeah, I want to fight with Gage. If he like real like Nadal, yeah, Nadal is like funny and all this stuff. Nadal is Nadal. Okay, he going fight with tennis, no problem. But Gage, if you want to fight, we need to know who is the best. That's good match for you and for me. If you're ready, if you don't scared, if you don't take shit, let's go. I think he make my face like same like this. Maybe more hard. This dangerous also. He's also dangerous. He's big challenge for me also. This and he have a lot of chance for knock me out, and I have a lot of chance for knock him out. Selanjutnya petarung Azerbaijan itu juga merasa bangga atas kemenangan finishnya melawan RDA, yang otomatis bisa membanggakan dan mengharumkan nama negaranya, di mana Ataman mengklaim bahwa negaranya adalah nilai historis buat keluarganya.
I'm very happy to start with a win and represent my home, my roots country, my family history country. I'm very happy to represent and start with a win. Mungkin dapat dimaklumi bahwa pertarungan Fiziev melawan Rafael dos Anjos adalah barometer kekuatannya di divisi ringan, hingga Ataman mampu meningkatkan rasa kepercayaan dirinya untuk menghadapi potensi pertarungan berikutnya di kelas ringan, yang mana dipenuhi para petarung yang memiliki skill di atas rata-rata. Mantan juara kelas menengah UFC Luke Rockhold telah menilai gambaran gelar menjelang kembalinya dia dan percaya bahwa penantang Robert Whittaker akan menjadi ujian yang lebih berat daripada kepala divisi Israel Adesanya. Rockhold yang memegang gelar juara antara Desember 2015 dan Juni 2016 bersiap untuk penampilan pertamanya di dalam oktagon setelah lebih dari 3 tahun absen. Terakhir kali petarung California itu disingkirkan oleh Jan Blachowicz karena gagal naik ke kelas berat ringan. Sekaligus kekalahan itu membuat 3 kekalahan KO-nya dalam waktu 4 pertarungan. Sekarang setelah mengambil waktu yang jauh dari olahraga, Rockhold telah mengklaim lebih lapar dari sebelumnya dan kembali akan merebut gelar, dan dia akan buktikan nanti ketika melawan pesaing 5 besar, Paulo Costa, pada bulan depan di UFC 278. Sementara pandangan pesaing lain mengarah pada Adesanya sebagai kepala gerbong divisi menengah. Namun Rockhold percaya bahwa ancaman terbesar bagi kebangkitannya malah terletak di bawah peringkat Adesanya. Klaimnya ini dituangkannya di saat obrolan dengan Submission Radio, di mana petarung yang pernah dibuat Khabib Nurmagomedov bertekuk lutut itu di saat sparring mengatakan, "Saya tahu bagaimana melawan Izzy. Ini pertarungan langsung dengan permainan yang tepat. Itulah pertarungan saya. Kami berbicara malam itu dan saya pikir pertarungan tersulit bagi saya saat ini adalah Whittaker. Tetapi jika saya memainkan permainan yang tepat dengan salah satu dari orang-orang ini, maka itu adalah pertarungan saya," kata Rockhold memastikan. Ketika diminta untuk menjelaskan mengapa dia mengidentifikasi Whittaker, yang kalah 2 kali dari Adesanya malah menjadi sebagai tantangan yang lebih besar baginya. Rockhold kembali menjelaskan, "Bagi saya itu karena Israel jauh lebih mudah. Dia memiliki tubuh yang lebih panjang, jadi dia lebih mudah dikendalikan. Dia tidak seperti Bushi. Whittaker punya pertahanan gulat yang lebih baik. Dia lebih sulit dilacak di sekitar kandang. Dia melompat masuk dan keluar. Saya tidak tahu, saya pikir dia tampak sedikit lebih keras untuk saya." Tambahnya lagi menjelaskan perbedaan antara Adesanya dan Whittaker. Padahal Whittaker dan Adesanya telah bertemu untuk kedua kalinya, dan The Last Stylebender berhasil mengamankan kemenangan KO-nya untuk yang pertama kalinya, meski Adesanya harus puas dengan kemenangan keputusan di UFC 271 setelah menjalani 5 ronde penuh dengan The Reaper. Namun meski demikian, Rockhold masih jelas tampak percaya bahwa sesama mantan juara akan menghadirkan teka-teki yang lebih sulit untuk dipecahkan di dalam oktagon, dan jika dia mampu mengalahkan Costa, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menguji teorinya melawan Whittaker atau Adesanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.